Swastiastu. Pemirsa Hindu Channel, kembali lagi bersama kami. Hari ini kita akan membahas tentang pura yang ada di Jawa Barat, yaitu pura yang ada di Gunung Salak. Lebih lanjutnya, mari kita sama-sama gali lebih dalam informasinya seperti apa dan bagaimana hal-hal yang mungkin bisa kita ambil hikmahnya. Oke, saya kebetulan bersama salah satu tokoh pura di Gunung Salak ini. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Oke. Silakan, Pak, perkenalkan diri dulu, Pak. Oke. Pertama, yang memperkenalkan diri, nama saya Iwayan Laba, merupakan salah satu pengurus Yayasan Giri Taman Sari yang mengelola Parahyangan Agung Jagat Karte. Berikutnya perlu kami sampaikan, Parahyangan Agung Jagat Karte ini merupakan salah satu pura terbesar di luar Pulau Bali yang berada di Jawa bagian barat. Pura ini memang inisiatif warga, tokoh-tokoh umat Hindu yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, sampai ke Bandung. Parahyangan Agung Jagat Karte ini nama yang sekarang digunakan, sudah resmi dan merupakan pura Kahyangan Jagat. Karena ini sudah berdasarkan paruman Ide Sulingih dari Bali maupun dari Sejabodetabek. Sudah disepakati namanya adalah Parahyangan Agung Jagat Karte. Tidak usah memakai pura lagi. Oh, tidak usah. Karena Parahyangan itu sudah artinya pura. Jadi namanya Parahyangan Agung Jagat Karte. Bagaimana asal-usul berdirinya Parahyangan Jagat Karte perlu kami informasikan. Pada awalnya pada tahun 80-an itu umat Hindu yang bekerja di Jakarta, pendahulu kita, tokoh-tokoh umat Hindu yang Jakarta, tentu yang mempunyai jabatan, mempunyai potensi, mempunyai akses untuk mengembangkan suatu tempat pelinggih. Pada awalnya setiap Sabtu Minggu beliau datang ke sini, dan tempat ini seperti hutan. Dahulunya jalan pun tidak ada, jangankan sepeda, hanya jalan setapak, batu-batu besar yang Bapak lewati tadi di situ. Oh, yang di depan itu, Pak. Itu yang jalan raya itu adalah setapak. Ini pun gunung tidak berbentuk apa-apa, hutan lebat. Jadi beliau datang ke sini, nginap satu hari, 2 hari, hari Minggu sore beliau kembali ke Jakarta bekerja. Itu istilahnya disebut sekedeman. Sekedeman itu sekedeman apa artinya orang-orang yang suka mengeningkan, berhening-hening, menenangkan dirinya di suatu tempat, menenangkan diri. Itu orang-orang yang memang punya hobi seperti itu karena sudah barangkali ini sudah jenuh semingguan kerja di Jakarta, tidak mengenal waktu. Betul. Sehingga setiap akhir minggu beliau datang ke sini. Setelah terus berulang kali, sehingga di sini tanahnya ada yang dijual. Tadinya bukan tanah milik, tapi tanah garapan. Dioper sehingga jadi hak milik, dibeli. Itu ceritanya. Nah, kemudian setelah lama ada pemikiran para tokoh kita itu mendirikan Turus Lumbung untuk memuja Sang Maha Pencipta dari sini. Sehingga seperti gayung bersambut, umat Hindu mendukunglah dari berbagai kalangan, masyarakat swasta, masyarakat dari instansi, itu mendukung, sehingga didirikanlah Turus Lumbung. Kemudian para Sulinggih, Pinandite juga datang ke sini melihat ternyata di sini ada petilasan Kerajaan Siliwangi yang merupakan raja terakhir yang ada di Jawa Barat. Beliau letaknya di sini, sehingga makanya ada sebelah kiri itu adalah Candi Prabu Siliwangi. Sebelah kiri enggak? Sebelah kiri. Sekarang bagaimana dengan lingkungan? Ternyata lingkungan di sini memang semuanya beragama Islam.
tetapi tidak ada masalah berkat kerjasama kita dengan beliau. Dengan senang hati kita membangun Candi Prabu Siliwangi yang ada di sini. Nah itu awal mulanya, sehingga terjadilah membangun sedikit demi sedikit. Yang awalnya ingin membangun pura kecil jadi pura besar seperti sekarang ini. Sehingga membangun pura yang terbesar di luar Pulau Bali. Luar biasa. Itu ceritanya. Sehingga pada awalnya dibangun candi, kemudian yang kedua dibangun Padma yang ada di kanan. Yang sebelah kanan gitu, Pak? Ya, Padma sana yang besar itu. Nah, setelah itu dibangun pada tahun 2005, Candi Kori Agung sudah jadi. Kemudian ini belum ini. Yang depan ini belum, Pak? Yang ini belum jadi ini. Baru Kori Agung. Yang penting persyaratan sebagai pura sudah terpenuhi, maka umat sepakat untuk memutuskan untuk meresmikan Ngenteg Linggih. Ngenteg Linggih. Pertama tahun berapa itu? Tahun 2005. Tahun 2005. 2005 diadakan Ngenteg Linggih. Itu yang muput tidak kurang dari 17 sulinggih. 17 dari Bali maupun dari Jawa. Datang ke sini. Nah, itu acaranya sebulan sebelumnya sudah mulai dilaksanakan. Sudah mulai dilaksanakan. Ya, karena pada saat itu sudah melinggih peselang, sudah melinggih raringitan, kegitaan yang sana ada tempat balai gajah untuk memuja Ide Pedanda pada saat acara-acara besar. Dia lakukanlah Ngenteg Linggih. Ngenteg Linggih. Setelah Ngenteg Linggih selesai, disitulah diputuskan PAJK singkatannya. Tapi itu merupakan singkatan dari Parahyangan Agung Jagakarta, yang artinya Tuhan menciptakan dunia ini di tempat yang suci ini, gitu kira-kira artinya. Tuhan yang maha besar, maha agung. Dan tempatnya kebetulan nama kecamatannya, nama desanya Taman Sari. Sehingga lengkapnya adalah Parahyangan Agung Jagakarta, Desa Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Bogor, Jawa Barat. Nah, itu namanya. Nah, setelah selesai tahun 2005, selesai Ngenteg Linggih, sehingga berpikirlah semua umat, termasuk Sulinggih, tentu kita harus mengadakan puja wali. Kapan kita akan mengadakan puja wali? Betul. Waktu itu dirembukan, berunding semua, para pemuka-pemuka agama, termasuk tokoh-tokoh yang ada di sini, berpikir bahwa kalau kita ambil purnama keempat, kelima, dan sebagainya, itu sudah banyak digunakan oleh pura-pura yang ada di Jabodetabek. Betul. Sehingga diambillah purnama ketiga. Di sini? Ya. Purnama ketiga. Purnama ketiga karena diharapkan kesibukan umat di Jabodetabek sudah berkurang, sehingga bisa fokus ke sini. Betul, Pak. Nah, maka dilaksanakanlah puja wali yang pertama pada tahun 2006, bertempat ya di sini di Parahyangan Agung Jagakarta. Itu purnama ketiga pada tahun 2006. Itu adalah kodalan yang pertama. Ya. Nah, kemudian bagaimana mengelolanya, kan itu sekarang. Betul, pengelolaannya seperti apa nih? Nah, ternyata umat yang tadinya perorangan datang dan sebagainya masih bertanya-tanya, milik siapa pura ini? Gitu. Sampai sempat ada simpang siur seperti itu ya, Pak? Seperti itu. Sehingga pengurus yayasan memastikan, kemudian menghadap kepada PHDI pusat bahwa pura ini bukan milik siapa-siapa, milik kita semua. Milik bersama ya? Milik bersama, bukan milik perorangan. Jangan salah penafsiran, ini milik umat orang Hindu. Sehingga yang mengempon pura ini adalah tentu yang dekat dengan lokasi, yaitu Jawa Barat, DKI, dan Banten. Jadi tiga provinsi yang sebagai pengempon. Sekaligus Parisadenya itu sebagai penasehat dan pembina pura ini. Nah, itu ceritanya. Sehingga diputuskan sudah berdasarkan surat atau SK dari Parisade Pusat. Sehingga sudah resmi milik umat. Nah, bagaimana pengelolaannya, pendanaannya? Nah, ini yang masih bertanda tanya. Tetapi pada saat mulai Ngenteg Linggih sampai puja wali pertama, itu memang panitia membuat suatu proposal mengedarkan ke umat, termasuk
umat yang ada di Bali dan sebagainya. Oh. Itu ada yang memberikan dana semampunya lah gitu. Iya, betul, Pak. Sehingga terkumpul dananya cukup untuk melaksanakan ngentek linggih maupun pada Puja Wali yang pertama. Begitu juga Puja Wali yang kedua. Kebetulan Puja Wali yang kedua saya sebagai panitianya, saya juga membuat proposal untuk mohon bantuan dana kepada seluruh umat yang ada di Indonesia. Di mana kita jangkau, kita berikan. Tentu untuk ke depan tidak mungkin kita akan lakukan terus seperti itu. Betul. Sehingga begitu umat tahu di seluruh Indonesia, bahkan datang semua umat yang datang ke sini di setiap Sabtu, Jumat, Sabtu, Minggu pasti penuh yang hadir ke sini. Hadir untuk Tirta Yatra ya, Pak? Untuk Tirta Yatra. Nah, ini luar biasa daya tariknya. Betul. Sehingga kami sediakan kotak karena banyak umat yang menanyakan mana kotak kuningnya, kami sediakan. Di Kaniste, di Madya maupun di Utama kita taruh kotak. Sehingga pada tahun 2007 waktu itu kami sebagai ketua panitia menaruh kotak di sana, sehingga walaupun pada saat mengajukan proposal tidak terpenuhi dana, tetapi setelah Puja Wali itu tertutupilah dana yang keluar dari umat. Nah, sehingga kami ditunjuk sebagai pengempon pada saat itu mulai 2007, sehingga kami mempunyai pemikiran bagaimana caranya mengelola atau mensiasati supaya anggaran itu setiap tahun ada tanpa merepotkan masyarakat. Betul. Nah, mulailah kami menjaga dengan ketat kotak itu karena ini jinah dua ide Riki Melinggih, sehingga kita rawat betul, sehingga pada tahun 2008 Puja Wali yang ketiga kita tidak perlu membuat proposal. Dengan dana yang ada di situ sudah cukup untuk membiayai Puja Wali, bahkan berlebih. Betul. Itulah sejarah singkat, sehingga pada tahun 2005 itu ketuanya perorangan, 2006 Puja Wali ke-1 perorangan, Puja Wali yang kedua perorangan, Puja Wali yang ketiga baru dari Banjar-Banjar. Karena dengan informasi memerlukan waktu itu, sehingga semua memahami bahwa ini milik kita semua. Yang awal-awalnya banyak yang merasa ini milik perorangan atau kelompok. Dikiranya perorangan ya, Pak. Sehingga karena sudah tahu dia milik semua, sehingga sekarang semua Banjar bergiliran sebagai panitianya. Sehingga sampai sekarang pun dana tidak pernah kita mengajukan proposal untuk keperluan dana. Pembangunan ini pun sebagian juga dibantu oleh punya umat yang ada di dalam kotak itu. Ini juga kayaknya ada pembangunan baru nih, Pak? Iya, di samping memang ada dari sumbangan atau punya dari umat yang memang mempunyai akses untuk memberikan bantuan seperti bikin wantila, kemudian mungkin di bawah ini tempat istirahat nih, Pak. Ya, pinandite untuk berteduh, untuk istirahat selama menjalankan tugas di sini. Tempat umat untuk kemit Riki ada semua, sampai tempat tidur pun disediakan. Kasur pun ada, bantal ada. Luar biasa perkembangannya. Sehingga itu semua dana dari umat. Dari umat semua. Sehingga apa yang kami rasakan di sini di luar dugaan, luar biasa. Sehingga apa seperti Candi Bentar dan sebagainya itu dari umat. Ada yang memang punya potensi, dia punya uang banyak lah saya katakan, dia mau punya, sehingga dikumpulkan jadi. Di samping memang umat perorangan yang datang ke sini memberikan aturan di kotak-kotak itu. Punya nih, Pak. Nah, itulah cerita singkatnya, sehingga mulai tahun 2008 itu Puja Walinya sudah diambil alih oleh masing-masing Banjar dan masing-masing instansi atau organisasi masyarakat Hindu yang ada di Jawa ini, terutama di Jawa Barat. Nah, itu cerita singkatnya, sehingga sampai sekarang bisa dirasakan pembangunan terus berjalan. Sekarang sedang membangun Belanting Pasar Agung yang di hulu nih ke. Nah, ini perlu kami sampaikan, pada waktu ngentek linggih tentu kita memerlukan Pura Belanting Pasar Agung untuk nendunang ide.
Sehingga ada umat yang mempunyai tanah di bawah, mungkin lihat di sebelah sana ya, Iya. sebelah sana. Nggih. Nah itulah yang memang udah awalnya yang punya tanah sepakat untuk dibangun Pelanting Pasar Agung, awalnya di sana. Iya, yang di depan. Nah dianya mengatakan dulu bahwa itu akan diserahkan ke yayasan, ke PAJK. Nggih. Nah setelah selesai Puja Wali, ternyata Pinandite Sulingge Sami pada berkumpul, rasanya kurang pas kalau pura besar Wonten Pelanting Pasar Agung tempatnya di rumah pribadi. Oh. Tidak pas, Gitu ya. sehingga Nggih. dan di samping itu saya tidak tahu entah gimana satu hal yang tidak pas barangkali sehingga tidak jadi diserahkan ke Parahi Agung Yogyakarta. Nggih. Nah, padahal kami sudah punya site plan yang besar Nggih. dalam jangka panjang untuk membangun, memang sudah disiapkan di hulu sana. Di sana ya, Pak. Di hulu tadi kan di utama Nggih. lagi di hulunya lagi ada. Di sana ada Pura Pertirtaan. Pura Pertirtaan. Ada di sana. Ya, karena nah itu ceritanya, makanya sekarang sedang dibangun. Awalnya di sini, sehingga diputuskan pada tahun 2014, Nggih. pada 14 April 2007 dilakukanlah menak nuntun ide Betara Melanting Pasar Agung ke atas. Nah, pedanda gede Nyoman Cantik Oke sama pedanda gede sana Melingi Hering Kelapa 2 Muput Nggih. Muging Sirang di atas. Nah itu ceritanya untuk Melanting Pasar Agung. Nggih. Tapi nanti untuk ke depan Melanting Pasar Agung akan ada di atas. Sekarang sedang dibangun. Nah itulah ceritanya. Ini luasnya ini bertahap niki, karena ada pertama 15.000 meter persegi, kedua sekian ribu, kira-kira lebih kurangnya 6 hektar. Gitu. Untuk luasnya 6 Luas. hektar seluruh pura ini, Pak? Seluruhnya. Oh. Lebih kurangnya 6 hektar. Ya. Sampai tempat parkir yang Bapak lihat barang di sana ya. Nggih, yang masuk paling sebelah depan kiri. nggih, Ya. sebelah kiri saya lihat, Pak. Itu umat yang mempunyai tanah itu ya. Umat. Ya, umat yang, Luar biasa. umat yang punya umat. Ya. Itulah cerita singkatnya, sehingga bantuan dari Dirjen juga ada, tempat iya. di bawah sebelah Balai Gong ini kan ada rumah nih kan. Nggih, Nah, nggih. itu sebenarnya tempat pasraman tadinya. Karena dananya terbatas, hanya baru sampai di situ. Mungkin Oke. itu nanti ke depan akan pindah ke sini, mungkin nanti akan pindah. Oh, yang di Ya, bawah nanti itu akan dibikin taman di bawahnya, di atasnya akan ditingkat tempat gong. Balai Gong akan pindah ke sana, Oh, digeser gitu. gitu. Jadi tinggal lebih luas di sini. Nggih, Pak. Nah, ini akan di atas di sana Balai Gong, di bawahnya akan dibikinin taman. Oh. Itu side plan-nya untuk ke depan. Nah, sampai saat ini pun sekarang sudah banyak umat Hindu yang ada di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi yang ikut ngayah datang ke sini, yang ada ngayah tetap sebagai pengurus dan sebagainya. Tentu ada pergantian dan sebagainya, karena sudah mungkin pendahulu-pendahulu kita sudah ada yang tidak ada, mungkin sudah ada sangat lingsir sekali, mungkin sudah tidak mampu ke sini. Sehingga ini terus mudah-mudahan ke depan pura besar seperti ini adik-adik kita nanti bisa meneruskan membangun, memelihara atau melengkapi sarana yang memang harus dilengkapi. Betul, Pak. Kemudian sehingga diharapkan nanti ke depan bisa membangun pasraman, itu cita-cita kami. Sehingga begitu libur nanti di sini 2 minggu, 3 minggu belajar agama dan sebagainya. Betul, itu harapan kami, karena tempatnya memadai sekali, sangat sejuk, nyaman. Betul, Pak. Sangat luar biasa di sini. Itu harapan kami. Ke depan mudah-mudahan lah, ini hanya baru cita-cita, tapi kalau ini sudah didukung oleh semua, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Pasti akan terjadi. Itulah sekilas yang bisa saya sampaikan. Mungkin lebih kurangnya nanti yang kasih langsung bukunya nanti satu, riwayatnya, sejarah jadinya pura ini secara persisnya. Kemudian pembangunannya perlu kami lakukan tidak sekaligus begini, bertahap gitu, Pak. Bertahap, sedikit demi sedikit membangun ini dulu, punya uang nih. Dulu pada waktu 2007 kita dapat uang selalu habis untuk pasang bronjong karena longsor. Ini longsor, karena betul, tanah urukan. Longsor, beli jadi batu, beli untuk besinya, ikatnya itu taruh bronjong. Luar biasa, uang habis ke situ masuk semua. Nah, itulah.
yang perlu kami sampaikan, sehingga sampai sekarang ini dari segi dana tidak memberatkan perorangan maupun kelompok, tapi ini keikhlasan dari umat yang datang sehingga mumpuni dan sebagainya. Tidak ada rezeki dia kirim melalui rekening dan sebagainya. Rumah semua keterbukaan. Betul. Pengurusnya pun tidak ada beban, tidak ada apa-apa, tidak ada misalnya ada mau ke Bali perlu ini itu biaya sendiri. Tidak dibebankan ke uang dari yayasan, tidak ada sepeser pun tidak ada. Nah ini yang perlu kami sampaikan, sehingga di sini perlu keikhlasan. Betul. Keikhlasan umat ini yang berkenan mengayah di sini. Pada dulu waktu Muntaglinggi kan banyak peralatan yang perlu datang dari Bali. Yang ke Bali ongkos sendiri, bahkan dia menalangi dulu beli sampai puluhan juta. Sampai nalang gitu. Nah itu luar biasa. Nah itulah yang pada garis besar sampai saat ini. Dan awalnya ini jalannya di situ turun bukan ke sana. Oh, awal mulanya turun. Dan ini sangat jauh di bawah. Ini kan kamar mandinya di bawah bertingkat. Iya. Dulu enggak bawah gitu, sehingga diuruk, dibikin tinggiin. Makanya jalan itu sebenarnya awalnya itu agak rendah, agak naik, sehingga sekarang di bawah dia. Nah, sehingga kamar mandi lengkap di sana. Di sini tempat istirahat, lengkap. Di sini lengkap sekali di sini, Pak. Mungkin nanti ke depan ini mungkin bikin tempat persandakan dan sebagainya, mungkin nanti di sini ke depannya. Nah, nanti umat yang non Hindu yang datang untuk berkunjung melihat, banyak sekali yang datang Sabtu Minggu penuh. Kita harus jaga di sini. Dia hanya bisa sampai di sini. Sampai di sini, Pak? Ya, ke sana nggak boleh. Oh, artinya di sini ini dibuatkan untuk pengunjung ya? Pengunjung, nanti ini dibatasin ya. Pengunjung ya. Bagi yang mau sembahyang, orang India, orang Singapura, orang Malaysia banyak yang datang ke sini. Oh, gitu. Datang ke atas untuk, saya bilang mohon izin saya mau sembahyang, dia ngomong, oh boleh silakan. Antar satpam, saya bilang gitu. Bener nggak ada sembahyang gitu? Iya, takutnya kan ada apa-apa. Jadi permainkan kita. Iya, betul. Sehingga benar-benar dilakukan ya kita izinkan. Bahkan banyak orang-orang luar yang mempunyai juga. Oh gitu. Luar biasa. Luar biasa mempunyai. Perjuangannya memang sangat luar biasa nih Pak. Mudah-mudahan nih bisa menginspirasi khususnya generasi muda nih Pak. Biar bangga gitu kan. Karena kita lihat kan karena perkembangan teknologi yang sekarang sangat cepat. Mudah-mudahan dengan penyampaian Bapak ini pemirsa Hindu Channel makin eling kepada ajaran yang telah diberikan, baik itu leluhurnya maupun guru-guru spiritual sebelumnya. Mudah-mudahan pesan-pesan Bapak ini dan informasi ini bisa mengetuk hati seluruh masyarakat Hindu untuk ternyata melakukan sesuatu hal yang baik itu tidak harus sendiri, tapi kalau bersama-sama juga akan menciptakan hal yang luar biasa. Betul. Nah, sebagai penutup Niki, kepada adik-adik ataupun bapak-bapak generasi penerus, khususnya umat Hindu yang dimanapun berada, terutama yang di daerah Jawa Barat dan Sumatera bagian selatan barangkali agak dekat. Saya sangat mengharapkan bapak-bapak, adik-adik untuk merawat, menjaga pura kita ini, karena Parahyangan Jagatkarta ini milik kita bersama, milik umat Hindu. Sehingga mohon bapak-bapak bisa meneruskan untuk ngayah di sini dengan senang hati, kemudian meneruskan pembangunan yang memang perlu untuk mendukung kegiatan keagamaan kita di Parahyangan Jagatkarta, sehingga pura kita bisa terjaga kesuciannya, terlebih sekarang dengan adanya COVID-19 nih, kami tidak tahu ini sampai kapan. Ya tolonglah ikuti prosedur kesehatan, harus dijalankan, karena kita tetap mengacu kepada guru Wisesa. Karena kita berada di negara Indonesia, kita harus berbakti kepada guru Wisesa dan kita mengikuti aturan-aturan yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih ini atas perhatian Bapak, Ibu, adik-adik yang sudah perhatian, simpati, dan sama-sama kita ngiring di sini di Parahyangan Jagatkarta. Semoga di Desa Nyang Widi
leluhur-leluhur atau betara-betara yang melingkar di sini memberikan warnogahnya kepada kita semua. Siang hari dengan para Masanti, Om Santi 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 Om. Suksema. Iya, matur Pak.